Mengejutkan, Bayangkara FC akan datangkan pemain diaspora timnas Indonesia. Buat apa dinaturalisasi kalau ujung-ujungnya bermain di Liga Indonesia? Harusnya kita support pemain Liga 1 untuk berkarir di Eropa. Jangan sampai ini kejadian. Pak Sumarji, udah jangan ngajak-ngajak Shane sama Nathan buat main di Bayangkara. Bayangkara FC siap bikin kejutan di Liga 1 musim depan. Sebagai tim promosi, The Guardians nampaknya tidak main-main. Bayangkara Presisi FC sedang membidik pemain-pemain timnas Indonesia yang minim menit bermain di klubnya. Sebut saja Shane Patinama, Nathan Joe Aon, sampai Sadil Ramdhani. CEO Bayangkara FC, Pak Sumarji, yang juga manajer timnas Indonesia, berkata, kalau memungkinkan dan mereka mau gabung ke Bayangkara, tentu kami akan sangat senang. Dan gak tanggung-tanggung, langsung 3 nama yang mengerucut, yaitu Shane Patinama, Nathan Chuaon, dan juga Sadil Ramdhani. Ini jawaban Pak Sumarji ketika ditanya peluang Bayangkara merekrut pemain diaspora, guys. Kalau memang itu memungkinkan dan mereka mau bergabung dengan Bayangkara, kami senang. Ada beberapa, tapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan, ya kami berharap. Apalagi ada Pak Zeta di samping saya, ini juga suka panas-panasin pemain timnas. Kalau misalkan ada yang mau nilai kontrak sesuai dan kami bisa jalankan, kami sangat senang sekali. Ya memang gak ada yang salah sih. Pak Sumarji juga memanfaatkan posisinya sebagai manajer timnas. Pak Sumarji juga ngaku sudah ngobrol sama agen Sadil dan beberapa agen pemain lainnya. Waduh, jangan gabung Liga 1 Pak Sumarji. Pemain-pemain keturunan ya direkrut, dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia karena bermain di Eropa, bermain di liga luar Indonesia gitu loh. Aduh, jangan dah. Ya apalagi kayak Rafael Strike, ya kayak Shane Patinama. Aduh, jangan dah. Terus bermain di liga luar aja gitu loh, untuk meningkatkan kualitas, potensi, dan performa dari pemain-pemain keturunan Indonesia. Buat apa dinaturalisasi kalau ujung-ujungnya bermain di Liga Indonesia? Gimana ya cara ngomonginnya ya? Pak Sumarji, udah jangan ngajak-ngajak Shane sama Nathan buat main di Bayangkara. Kalau mau ngajak Sadil nggak apa-apa, karena dia sebelumnya main di Liga Malaysia. Tapi kalau bisa Sadil di luar, ya udah biarin aja Pak Sumarji. Udah jangan diajak. Kita profesional saja. Kalau memang misalkan kontraknya habis, terus dia tidak memperpanjang kontrak dengan klub yang lama, terus dia merasa dirinya, oh ya saya kepingin ke Bayangkara, secara otomatis kan saya yakin jiwa pengabdian itu pasti akan melekat di jiwa seorang Bayangkara. Kami tidak akan mau memaksa berkaitan dengan soal kontrak para pemain. Kita profesional saja. Nah, kalau kontraknya dia habis, terus dia mau bergabung dengan Bayangkara, masa kita nggak mau? Ya, kembali lagi tadi, semua pasti profesional. Waduh, ini serius. Yaps, kabar ini datang dari pernyataan Pak Sumarji. Yaps, kemungkinan di musim depan Bayangkara akan mendatangkan pemain yang berlabel Timnas Indonesia, yang notabene hanya menjadi cadangan di klubnya. Karena seperti yang kita tahu, seperti Shane Patinama, selama 16 pertandingan di klubnya, dia hanya mendapatkan menit bermain sebanyak 28%. Kemudian Rafael Strike dari 10 pertandingan hanya mendapatkan 12% menit bermain. Dan Sandy Walsh dari 5 pertandingan, itu juga sangat sedikit menit bermainnya, guys. Apalagi yang paling parah itu adalah Nathan Chuaon. Yaps, belum ada menit bermainnya alias 0%. Tapi menurut aku pribadi, sebenarnya aku tidak setuju, guys. Menit bermain itu emang penting banget untuk seorang pemain sepak bola, boy. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih, boy, mending mana kira-kira, boy? Menjadi cadangan di liga yang kompetitif, di liga yang secara fasilitas itu lebih baik, lawannya lebih kuat gitu ya, atau bermain reguler di Ligue 1. Karena jelas ini akan menjadi penurunan kualitas dari keempat pemain timnas ini. Apalagi Liga 1 Indonesia untuk saat ini itu masih bisa dibilang belum terlalu bagus. Dan bahkan baru-baru ini Liga Indonesia itu kalah peringkat dari Liga Kamboja. Maka dari itu, jangan sampai bermain di liga domestik. Karena kenapa? Jasanya itu dibutuhkan. Kita naturalisasi pemain itu bukan yang selevel, bukan berarti itu selevel dengan pemain-pemain yang ada di domestik. Tapi supaya kita naturalisasi itu adalah karena mereka tuh memiliki kapasitas yang lebih dari itu. Federasi harus tegas. Kalau bisa diberikan semacam solusi-solusi lah. Karena apalagi sekarang Nathan jarang bermain di kompetisi Eropa kan. Dan itu harus memberikan solusi. Jangan sampai kembali, ya ampun, jangan sampai kembali ke kompetisi dalam negeri. Gitu ya, karena Mimin melihat sini kan Bayangkara tertarik katanya ya. Ya kami berharap, apalagi ada Pak Zeta di samping saya, ini juga suka panas-panasin pemain timnas.
Ada kontroversi baru lagi di Liga Indonesia. Ternyata walaupun zaman Pak Erick Thohir ya, yang katanya PSSI paling baik sepanjang masa, ada juga kejadian begini sih. Waketum PSSI jadi komisaris Bayangkara FC Liga 1 mau dibawa kemana? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Mitra Muda Inti Berlian, perusahaan yang menaungi Bayangkara FC. Menanggapi kekhawatiran soal rangkap jabatan antara posisi di PSSI dan klub, Amali menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga profesionalisme. Tahu bahwa saya wakil ketua umum PSSI, tetapi saya kira saya bisa menjaga integritas dan tidak akan terganggu. Ya, walaupun yang bersangkutan sudah menyatakan profesional, namun sulit rasanya publik tidak berpandangan miring. Nah, kalian tahu nggak, Bayangkara Presisi itu kan baru saja promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Setiap klub itu kan harus dikelola oleh badan hukum kan. Nah, Bayangkara Presisi ini kebetulan dikelola oleh PT Muda Inti Berlian. Nah, yang jadi kontroversi adalah PT Mitra Muda Inti Berlian itu menunjuk Wakil Ketua PSSI 1, Bapak Zainuddin Amali, untuk menjadi komisarisnya. Jadi Wakil Ketua PSSI itu jadi petinggi di PT yang menaungi klub Liga 1. Kalian tahu apa di bayanganku? Konflik kepentingan dong, konflik kepentingan. Rangkap jabatan itu jangan selalu dikonotasikan jelek. Itu loh. Ya. Aturan undang-undangannya diperbolehkan. Padahal kalau kita buka statuta PSSI ya, pasal 24 ini ya, ayat yang keempat, coba dibaca. Setiap anggota yang telah menempati jabatan di badan PSSI harus menarik diri dari perdebatan pengambilan keputusan apabila terdapat potensi benturan, konflik kepentingan. Harus narik diri harusnya. Wakil Ketua PSSI jadi petinggi di klub Liga 1, ya harus narik diri. Bahkan dibilang di sini ya, mematuhi menyesuaikan perilakunya dengan kode etik FIFA. Ya kalau di eranya Pak Iwan Bule itu ada Iwan Budianto ya orang PSSI di Arema. Ternyata walaupun zaman Pak Erick Thohir ya, yang katanya PSSI paling baik sepanjang masa, ada juga kejadian begini sih. Boleh ngerangkep jabatan, lu kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok. Jadi ketua PSSI nggak becus, menteri BUMN juga nggak becus. Kami akan bersuara lagi dengan teriak lebih kencang bahwa kami punya baju BUMN dan faktanya kami tidak bisa makan. Mana kami akan teriak bahwa kami baju yang namanya BUMN ini nyatanya sampai detik ini kami lapar. Kemana kami harus teriak? Apakah surat kami ini tidak cukup mengadu? Sampai kami juga ikhlas, kami bersyukur pada saat ini kami beraudiensi dengan Ibu. Mungkin seperti harapan direksi kami, tolong bantu kami. Itu tanda keputusasaan, dan kami saat ini, saya juga dari tadi tidak berkata-kata karena kami bersedih. Kemana kami akan bercerita? Kalau perlu, kami akan teriak bahwa baju BUMN ini, yang kementerian ini, faktanya sampai detik ini kami tidak bisa berikan anak kami makan. Lalu apakah kami akan membunuh? Mungkin itu terjadi. Kenapa? Nggak punya uang. Oke, sabar itu ya. Sabar ya, jangan berucap itu ya, nggak boleh. Iya, tapi itu mungkin saja terjadi Bu ketika ini tidak dapat perhatian. Berucap seperti itu.